Jauh di jantung pegunungan Himalaya, di sebuah lembah berkabut di Bhutan, terdapat sebuah tempat yang begitu menakjubkan hingga banyak orang mengira itu hanyalah bagian dari legenda. Tempat tersebut adalah kawasan Paro Taktsang, yang lebih dikenal dunia sebagai Tiger's Nest atau sarang harimau. Berdiri menempel di dinding tebing granit yang nyaris tegak lurus, biara suci ini seolah menentang hukum alam. Dari kejauhan, bangunannya tampak menggantung di udara, berada ratusan meter di atas jurang yang dalam dan lembah hijau yang membentang di bawahnya. Di sekitar kawasan suci ini terdapat komunitas-komunitas kecil yang hidup dalam suasana yang sangat berbeda dari kehidupan modern. Mereka tinggal di kaki gunung, dikelilingi hutan pinus Himalaya, sungai pegunungan yang jernih, dan tebing-tebing raksasa yang setiap hari diselimuti kabut. Bagi penduduk setempat, Paro Taktsang bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, melainkan pusat kehidupan spiritual yang telah memengaruhi budaya dan tradisi mereka selama berabad-abad. Setiap pagi, ketika matahari mulai menyinari puncak Himalaya, kabut perlahan bergerak menutupi tebing-tebing tinggi. Dari sela-sela awan itulah siluet Paro Taktsang muncul secara perlahan, menciptakan pemandangan yang terasa seperti adegan dari dunia fantasi. Tidak sedikit wisatawan yang terdiam ketika pertama kali melihatnya. Banyak yang mengatakan bahwa tempat ini tampak terlalu mustahil untuk dibangun oleh manusia. Namun yang membuat kawasan ini benar-benar menarik bukan hanya keindahan alamnya. Di balik tebing yang menjulang dan bangunan yang tampak melayang itu, tersimpan kisah-kisah misterius yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat setempat percaya bahwa lebih dari 1000 tahun lalu, Guru Padmasambhava, tokoh yang dianggap membawa agama Buddha ke Bhutan, terbang ke tempat ini dengan menunggang seekor harimau betina ajaib. Setelah tiba, beliau bermeditasi di sebuah gua yang kini menjadi bagian dari kompleks biara. Legenda tersebut begitu melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga nama sarang harimau tetap digunakan hingga saat ini. Kehidupan di sekitar Paro Taktsang juga bisa dianggap cukup ekstrim. Tidak ada jalan raya yang langsung menuju biara. Untuk mencapainya, seseorang harus berjalan kaki melalui jalur pegunungan yang curam selama berjam-jam. Jalur tersebut melewati hutan lebat, lereng berbatu, dan jurang yang menganga di sisi jalan. Bagi penduduk setempat, perjalanan seperti ini bukanlah aktivitas wisata, melainkan bagian dari kehidupan dan ibadah yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Di era ketika sebagian besar manusia bergantung pada teknologi dan kenyamanan modern, masyarakat di sekitar Paro Taktsang masih mempertahankan banyak tradisi kuno. Suara lonceng doa, kibaran bendera doa warna-warni, aroma dupa yang terbawa angin gunung, serta ritual keagamaan yang dilakukan secara rutin menciptakan suasana yang seolah membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Keunikan inilah yang menjadikan Paro Taktsang sebagai salah satu lokasi paling menarik untuk dokumenter YouTube. Tempat ini menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan alam yang luar biasa, legenda yang sulit dipercaya, kehidupan masyarakat pegunungan yang sederhana, dan nuansa spiritual yang masih terjaga hingga sekarang. Di balik kemegahan biara yang menempel di tebing raksasa, tersimpan kisah tentang keberanian, keyakinan, dan cara hidup yang hampir tidak berubah selama berabad-abad. Bagi siapapun yang mencari tempat paling misterius, paling indah, dan paling tidak biasa di dunia, kawasan Paro Taktsang adalah salah satu jawabannya. Disinilah legenda dan kenyataan bertemu, menciptakan sebuah kehidupan yang terasa begitu aneh, unik, dan menakjubkan. Masyarakat yang tinggal di lembah Paro menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kota-kota modern. Setiap hari mereka melihat sebuah biara yang tampak mustahil dibangun oleh manusia. Dari kejauhan, Paro Taktsang terlihat seolah menggantung di udara dan siap jatuh kapan saja. Padahal bangunan tersebut telah bertahan selama berabad-abad. Penduduk lokal tumbuh dengan keyakinan bahwa tebing tersebut bukan sekadar batu biasa, melainkan tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Banyak keluarga masih melakukan ritual keagamaan dan ziarah ke kawasan suci ini. Sejak kecil, anak-anak di desa-desa sekitar Paro dibesarkan dengan cerita tentang kesucian gunung dan biara yang berdiri di atasnya. Kisah-kisah tersebut bukan hanya dianggap sebagai legenda, tetapi juga sebagai bagian dari identitas masyarakat.
Para orang tua dan kakek nenek mewariskan cerita tentang guru-guru spiritual, pertapa, serta peristiwa-peristiwa ajaib yang dipercaya pernah terjadi di kawasan tersebut. Kehidupan sehari-hari masyarakat berlangsung dengan tenang di tengah lanskap pegunungan yang megah. Saat fajar menyingsing, banyak warga memulai hari dengan memutar roda doa, menyalakan dupa, atau mengucapkan mantra-mantra suci. Suara lonceng dari kuil-kuil kecil dan kibaran bendera doa yang tertiup angin menjadi pemandangan yang biasa ditemukan di berbagai sudut lembah. Sebagian besar penduduk hidup dari pertanian tradisional. Mereka menanam padi, gandum, kentang, dan berbagai sayuran yang cocok dengan iklim pegunungan. Di lereng-lereng bukit, terlihat petak-petak ladang yang telah dikelola oleh keluarga yang sama selama beberapa generasi. Meskipun dunia terus berubah, banyak metode pertanian yang digunakan masih mempertahankan cara-cara tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka. Yang membuat kehidupan di sini terasa unik adalah kedekatan antara aktivitas sehari-hari dengan spiritualitas. Di banyak tempat di dunia, agama dan kehidupan sehari-hari seringkali terpisah. Namun di Lembah Paro, keduanya menyatu secara alami. Sebelum memulai pekerjaan, banyak warga terlebih dahulu berdoa memohon keselamatan. Ketika panen berhasil, mereka mengadakan upacara syukur. Bahkan perjalanan menuju biara dianggap sebagai bagian dari latihan spiritual, bukan sekadar perjalanan fisik. Beberapa kali dalam setahun, jalur menuju Paro Takht Sang dipenuhi oleh peziarah. Ada yang datang dari desa-desa terdekat, ada pula yang menempuh perjalanan berhari-hari dari wilayah lain di Bhutan. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalur pegunungan yang curam dengan keyakinan bahwa setiap langkah menuju tempat suci tersebut akan membawa berkah dan membersihkan pikiran dari hal-hal buruk. Bagi penduduk setempat, pemandangan Paro Takht Sang yang menjulang di atas tebing bukanlah sekadar objek wisata. Biara itu adalah simbol perlindungan, harapan, dan hubungan antara dunia manusia dengan dunia spiritual. Ketika kabut turun dan menyelimuti tebing hingga biara menghilang dari pandangan, banyak warga percaya bahwa alam sedang menunjukkan sisi misteriusnya yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia. Di malam hari, suasana lembah berubah menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin gunung dan aliran sungai yang terdengar dari kejauhan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, siluet tebing tempat Paro Takht Sang berdiri tampak semakin misterius. Bagi orang luar, pemandangan itu mungkin terasa menakutkan. Namun bagi masyarakat yang telah hidup di bawah bayang-bayang tebing suci selama berabad-abad, tempat tersebut adalah rumah, sumber inspirasi, sekaligus pengingat akan warisan spiritual yang terus hidup hingga sekarang. Hal paling aneh dari Paro Takht Sang adalah legenda yang melatar belakanginya. Menurut kepercayaan Buddha Bhutan, Guru suci Padmasambhava terbang menuju tebing ini dengan menunggang seekor harimau betina ajaib pada abad ke-8. Setelah tiba, beliau bermeditasi di sebuah gua selama bertahun-tahun untuk menaklukkan roh-roh jahat yang dipercaya menghuni pegunungan tersebut. Dari kisah inilah muncul nama Tiger's Nest atau sarang harimau. Bagi banyak orang modern, cerita ini terdengar mustahil. Namun bagi masyarakat Bhutan, legenda tersebut tetap hidup dan dihormati hingga sekarang. Untuk mencapai Paro Takht Sang, pengunjung harus mendaki jalur pegunungan yang curam selama beberapa jam melewati hutan pinus, tebing batu, dan jurang yang dalam. Perjalanan pulang pergi biasanya memakan waktu sekitar 5-6 jam. Kabut tebal sering muncul tiba-tiba dan menutupi seluruh bangunan. Dalam hitungan menit, biara dapat menghilang dari pandangan seolah-olah tidak pernah ada. Inilah yang membuat banyak wisatawan menggambarkan pengalaman menuju Paro Takht Sang seperti memasuki dunia lain. Perjalanan dimulai dari kaki gunung di Lembah Paro. Pada awalnya, jalur terlihat cukup bersahabat. Namun semakin tinggi pendakian, medan mulai berubah menjadi lebih menantang. Jalan setapak yang sempit berkelok-kelok di lereng gunung. Sementara jurang yang dalam menganga hanya beberapa meter dari jalur yang dilalui. Udara pegunungan yang tipis membuat banyak pendaki cepat kelelahan. Ketinggian yang mencapai lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut menyebabkan napas terasa lebih berat dibandingkan di daerah dataran rendah. Setiap langkah membutuhkan tenaga ekstra, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa berada di lingkungan pegunungan Himalaya. Di sepanjang perjalanan,
para peziarah dan wisatawan akan melewati hutan pinus kuno yang dipenuhi aroma khas getah pohon. Ratusan bendera doa berwarna-warni tergantung di antara pepohonan, berkibar mengikuti hembusan angin gunung. Menurut kepercayaan setempat, setiap kibaran bendera membawa doa dan harapan menuju langit. Namun keindahan tersebut seringkali disertai rasa was-was. Di beberapa titik, jalur pendakian berada tepat di tepi tebing curam yang menjulang ratusan meter. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Saat musim hujan atau ketika kabut turun, bebatuan menjadi licin dan jarak pandang berkurang drastis, membuat perjalanan semakin berbahaya. Salah satu bagian paling menegangkan adalah ketika pengunjung pertama kali melihat Paro Taksang dari dekat. Setelah berjam-jam mendaki, biara tiba-tiba muncul di seberang jurang besar. Bangunan putih dengan atap emas itu terlihat menempel di dinding tebing yang hampir vertikal. Pemandangan tersebut sering membuat orang berhenti sejenak karena sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Namun perjalanan belum selesai. Untuk mencapai biara, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga yang dipahat di lereng batu, kemudian menyeberangi jembatan sempit di dekat air terjun pegunungan yang mengalir deras. Setelah itu, mereka harus kembali menaiki tangga yang curam sebelum akhirnya tiba di gerbang kompleks biara. Saat berdiri di dekat bangunan suci tersebut, banyak orang merasakan campuran antara kekaguman dan ketakutan. Di satu sisi, pemandangan lembah yang terbentang jauh di bawah terlihat sangat indah. Di sisi lain, tebing terjal yang mengelilingi biara mengingatkan betapa ekstrim lokasi ini. Yang membuat pengalaman ini semakin misterius adalah perubahan cuaca yang sangat cepat. Langit yang cerah dapat berubah menjadi lautan kabut hanya dalam beberapa menit. Terkadang seluruh biara tertutup awan putih tebal sehingga pengunjung tidak dapat melihat bangunan yang berada hanya beberapa puluh meter di depan mereka. Suasana seperti ini menciptakan kesan seolah-olah Paro Taksang berada di antara dunia nyata dan dunia legenda. Bagi masyarakat Butan, perjalanan menuju Paro Taksang bukan sekadar pendakian fisik. Setiap langkah dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Semakin sulit jalur yang ditempuh, semakin besar pula nilai pengorbanan dan ketulusan seseorang dalam mencari kedamaian batin. Karena itulah, meskipun medan yang harus dilalui sangat berat dan terkadang menakutkan, ribuan orang tetap datang setiap tahun. Mereka rela mendaki berjam-jam, menghadapi udara dingin, tebing curam, dan kabut misterius demi mencapai salah satu tempat paling suci, paling indah, dan paling ekstrim di seluruh pegunungan Himalaya. Salah satu hal paling ekstrim adalah kehidupan para biksu yang tinggal dan beribadah di kompleks biara tersebut. Mereka menghabiskan hari-harinya dengan meditasi, doa, dan kehidupan yang sangat sederhana. Di tengah tebing raksasa dan pegunungan Himalaya, suasana sunyi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak ruangan di kompleks biara dibangun mengelilingi gua-gua meditasi kuno yang telah digunakan selama ratusan tahun. Ketika sebagian besar manusia modern memulai hari dengan telepon genggam, internet, dan hiruk-pikuk kota, para biksu di Paro Taksang memulai pagi mereka dengan bunyi lonceng doa yang menggema di antara tebing-tebing gunung. Sebelum matahari terbit, mereka sudah bangun untuk melakukan ritual keagamaan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Udara pegunungan yang dingin menusuk tubuh, terutama pada musim dingin ketika suhu dapat turun hingga mendekati titik beku. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi aktivitas mereka. Dengan pakaian tradisional berwarna merah marun, para biksu berjalan menyusuri lorong-lorong sempit biara sambil melantunkan doa-doa kuno yang memenuhi ruangan dengan suasana sakral. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Kamar-kamar tempat tinggal para biksu berukuran sederhana, hanya berisi perlengkapan yang benar-benar diperlukan. Mereka hidup dengan prinsip kesederhanaan, melepaskan berbagai keinginan duniawi untuk memusatkan perhatian pada pengembangan spiritual. Sebagian besar waktu mereka digunakan untuk belajar kitab suci, bermeditasi, dan mengikuti upacara keagamaan. Berjam-jam dapat berlalu dalam keheningan tanpa percakapan. Dalam dunia yang semakin bising, kemampuan untuk hidup dalam kesunyian seperti itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Yang membuat kehidupan mereka terasa semakin ekstrim adalah lokasi biara yang terisolasi. Selama berabad-abad, satu-satunya cara untuk mencapai tempat ini adalah berjalan kaki melalui jalur pegunungan yang sulit.
Segala kebutuhan harus dibawa melewati medan yang curam. Bahkan hingga saat ini, kehidupan di atas tebing masih membutuhkan usaha yang jauh lebih besar dibandingkan kehidupan di kota-kota modern. Beberapa biksu memilih melakukan retret meditasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam ruang meditasi atau gua-gua terpencil. Selama masa tersebut, mereka membatasi kontak dengan dunia luar dan memusatkan seluruh perhatian pada latihan spiritual. Gua-gua kuno yang berada di sekitar kompleks biara memiliki nilai yang sangat penting. Menurut tradisi setempat, beberapa gua tersebut pernah digunakan oleh guru Padmasambhava saat bermeditasi. Karena itu, banyak biksu percaya bahwa tempat-tempat tersebut memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Hingga kini, gua-gua tersebut masih digunakan sebagai lokasi untuk mencari ketenangan dan pencerahan. Pada malam hari, ketika kabut mulai turun dan angin Himalaya berhembus di antara tebing-tebing batu, suasana di Paro Taksang menjadi semakin misterius. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu kota yang menyala terang, dan tidak ada keramaian manusia. Hanya suara angin, gemericik air pegunungan, dan lantunan doa yang terkadang terdengar dari dalam biara. Bagi banyak orang, kehidupan seperti ini mungkin terasa sangat berat dan penuh pengorbanan. Namun bagi para biksu, keterasingan dari dunia luar justru menjadi jalan untuk menemukan kedamaian batin. Di tempat yang tampak mustahil untuk dihuni manusia ini, mereka menjalani kehidupan yang telah berlangsung selama berabad-abad, menjaga tradisi kuno yang masih bertahan di salah satu sudut paling terpencil dan menakjubkan di Himalaya. Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, kehidupan para biksu Paro Taksang menjadi pengingat bahwa masih ada tempat di bumi di mana waktu seolah berjalan lebih lambat, dan di mana pencarian makna hidup dianggap lebih penting daripada segala bentuk kemewahan dunia. Pada tahun 1998, kebakaran besar melanda Paro Taksang dan menghancurkan sebagian besar bangunan bersejarahnya. Karena lokasi yang sangat sulit dijangkau, proses pemadaman menjadi sangat rumit. Namun masyarakat Bhutan kemudian membangun kembali biara tersebut dengan sangat hati-hati hingga kembali menyerupai bentuk aslinya. Peristiwa ini semakin memperkuat status Paro Taksang sebagai simbol keteguhan spiritual masyarakat Bhutan. Saat kebakaran terjadi, api dengan cepat menyebar ke berbagai bagian kompleks biara yang sebagian besar terbuat dari kayu. Di atas tebing yang curam dan terpencil, kobaran api terlihat dari kejauhan seperti cahaya merah yang menyala di tengah kegelapan pegunungan Himalaya. Banyak penduduk di lembah Paro menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan sedih dan tidak percaya. Bagi masyarakat Bhutan, Paro Taksang bukan sekadar bangunan tua atau objek wisata. Tempat ini adalah simbol keimanan, sejarah, dan identitas bangsa. Ketika api melahap bagian-bagian biara yang telah berdiri selama ratusan tahun, banyak orang merasa seolah kehilangan sebagian dari warisan spiritual mereka. Lokasi yang ekstrim membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit. Tidak ada jalan besar yang dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran menuju puncak tebing. Para petugas dan sukarelawan harus bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Sementara kobaran api terus menghanguskan bangunan-bangunan bersejarah yang menyimpan berbagai artefak keagamaan berharga. Setelah api berhasil dipadamkan, yang tersisa hanyalah puing-puing, dinding yang menghitam, dan kesedihan mendalam. Banyak orang mengira bahwa keajaiban Paro Taksang mungkin tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Namun justru dari peristiwa tragis itulah muncul salah satu kisah paling menginspirasi dalam sejarah Bhutan modern. Pemerintah, para biksu, pengrajin tradisional, dan masyarakat dari seluruh penjuru negeri bersatu untuk membangun kembali biara tersebut. Proses restorasi dilakukan dengan sangat teliti. Setiap detail arsitektur dipelajari, setiap ukiran diperbaiki, dan setiap ruang suci direkonstruksi dengan penuh penghormatan terhadap bentuk aslinya. Pekerjaan itu tidak mudah. Material bangunan harus diangkut melewati jalur pegunungan yang curam. Banyak pekerja menghabiskan waktu bertahun-tahun di lokasi untuk memastikan bahwa hasil akhirnya tetap mempertahankan keindahan dan nilai sejarah yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bagi para biksu, pembangunan kembali Paro Taksang bukan hanya proyek konstruksi, melainkan bentuk pengabdian spiritual. Mereka percaya bahwa meskipun bangunan fisik dapat hancur,
keyakinan dan warisan spiritual tidak akan pernah musnah. Ketika biara akhirnya berdiri kembali dengan megah di atas tebing, banyak masyarakat menganggapnya sebagai simbol kemenangan harapan atas kehancuran. Dari kejauhan, bangunan putih dengan atap emas itu kembali tampak menggantung di dinding batu, seolah tidak pernah disentuh oleh bencana. Hingga sekarang, kisah kebakaran tahun 1998 masih sering diceritakan oleh penduduk setempat. Bukan sebagai cerita tentang kehilangan, melainkan sebagai bukti bahwa Paro Tak-sang memiliki daya tahan yang luar biasa. Seperti burung phoenix dalam legenda kuno yang bangkit dari abu, biara ini kembali berdiri lebih kuat dan lebih dihormati daripada sebelumnya. Di tengah kabut Himalaya dan tebing-tebing raksasa yang mengelilinginya, Paro Tak-sang tetap menjadi simbol keimanan yang tak tergoyahkan. Kebakaran mungkin pernah menghancurkan bangunannya, tetapi tidak pernah mampu memadamkan semangat masyarakat Bhutan yang menjaga warisan suci tersebut selama berabad-abad. Ketika matahari terbit dan kabut pagi menyelimuti lembah, Paro Tak-sang terlihat seperti kastel yang melayang di atas awan. Pemandangan ini membuat banyak wisatawan dan fotografer menganggapnya sebagai salah satu lokasi paling fotogenik di dunia. Tidak heran jika tempat ini sering muncul dalam daftar destinasi paling menakjubkan di Asia dan menjadi ikon budaya Bhutan. Pada saat fajar, sinar matahari pertama perlahan menyentuh puncak-puncak Himalaya. Cahaya keemasan memantul di atap-atap biara yang berwarna emas, sementara kabut putih masih menggantung di antara lembah dan tebing. Dari kejauhan, Paro Tak-sang tampak tidak terhubung dengan dunia di bawahnya. Bangunan itu terlihat seolah-olah melayang di udara, berdiri di antara langit dan bumi. Pemandangan tersebut sering membuat para pengunjung berhenti sejenak dalam keheningan. Bahkan banyak yang mengaku sulit mempercayai bahwa tempat yang mereka lihat benar-benar nyata. Kombinasi antara tebing vertikal, hutan pinus, awan yang bergerak perlahan, dan arsitektur kuno menciptakan panorama yang lebih mirip lukisan fantasi daripada sebuah lokasi di dunia nyata. Saat musim tertentu tiba, kabut dapat menyelimuti seluruh lembah sepanjang hari. Hanya bagian atas biara yang terlihat menembus lautan awan putih. Dari sudut tertentu, Paro Tak-sang tampak seperti pulau kecil yang mengapung di langit. Fenomena inilah yang membuat banyak fotografer rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan satu gambar sempurna. Keindahan tempat ini tidak hanya terlihat pada siang hari. Menjelang sore, warna langit mulai berubah menjadi jingga dan keemasan. Bayangan tebing memanjang ke seluruh lembah, sementara sinar matahari terakhir menyentuh dinding-dinding putih biara. Dalam beberapa menit, seluruh kawasan berubah menjadi pemandangan yang begitu dramatis hingga sulit digambarkan dengan kata-kata. Pada malam yang cerah, suasana menjadi lebih menakjubkan lagi. Langit Himalaya yang jauh dari polusi cahaya dipenuhi ribuan bintang. Dari bawah lembah, siluet Paro Tak-sang terlihat samar di antara kegelapan pegunungan. Dalam keheningan malam, tempat ini terasa seperti gerbang menuju dunia kuno yang terlupakan. Keajaiban visual Paro Tak-sang juga diperkuat oleh arsitekturnya yang unik. Bangunan-bangunan putih dengan jendela kayu berukir dan atap emas dibangun mengikuti bentuk alami tebing. Tidak ada struktur modern yang mengganggu pemandangan. Segala sesuatu tampak menyatu dengan alam, seolah biara tersebut tumbuh langsung dari batu gunung itu sendiri. Bagi masyarakat Bhutan, keindahan Paro Tak-sang bukan hanya soal pemandangan. Mereka percaya bahwa tempat yang indah adalah cerminan dari kesucian spiritual yang ada di dalamnya. Karena itu, banyak orang datang bukan sekadar untuk berfoto atau menikmati panorama, tetapi juga untuk merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Banyak wisatawan yang awalnya datang karena rasa penasaran akhirnya pulang dengan pengalaman yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya mengingat tebing yang luar biasa atau bangunan yang spektakuler, tetapi juga suasana damai yang menyelimuti seluruh kawasan. Ada perasaan seolah waktu berjalan lebih lambat ketika berada di sana. Di dunia yang dipenuhi gedung pencakar langit, jalan raya, dan teknologi modern, Paro Tak-sang tetap berdiri sebagai pengingat bahwa masih ada tempat-tempat yang mampu membuat manusia merasa kecil sekaligus takjub. Tempat ini bukan hanya terlihat seperti negeri dongeng, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang membuat banyak orang percaya bahwa keajaiban masih ada di dunia nyata. Bagian berikutnya yang paling cocok untuk menutup artikel adalah kesimpulan.
yang merangkum unsur misteri, legenda harimau terbang, kehidupan para biksu, perjalanan ekstrim, dan keindahan Paro Taktsang dengan gaya yang kuat dan viral untuk penonton YouTube. Paro Taktsang bukan sekadar sebuah desa atau kawasan pegunungan biasa. Tempat ini adalah perpaduan antara legenda harimau terbang, biara yang menggantung di tebing setinggi ratusan meter, kehidupan para biksu yang terisolasi, serta keindahan Himalaya yang nyaris tidak masuk akal. Di tengah dunia modern, kawasan Paro Taktsang tetap mempertahankan aura misterius yang membuat siapapun merasa sedang melihat salah satu tempat paling aneh, ekstrim, dan menakjubkan di planet ini. Bagi konten YouTube dokumenter, Paro Taktsang merupakan salah satu lokasi paling potensial untuk menarik perhatian penonton karena menggabungkan unsur misteri, spiritualitas, sejarah, dan pemandangan yang luar biasa. Yang membuat tempat ini begitu istimewa bukan hanya karena keindahan fisiknya, tetapi juga karena kisah-kisah yang hidup di dalamnya. Setiap tebing, setiap jalur pendakian, dan setiap ruangan di dalam biara menyimpan cerita tentang keyakinan, pengorbanan, dan perjalanan spiritual yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Di saat sebagian besar dunia terus berubah dengan sangat cepat, Paro Taktsang tetap berdiri kokoh di atas tebingnya, seolah menjadi penjaga waktu yang menyaksikan pergantian generasi demi generasi. Kabut yang datang dan pergi, lonceng doa yang bergema di antara pegunungan, serta bendera-bendera doa yang berkibar tertiup angin menciptakan suasana yang sulit ditemukan di tempat lain. Banyak orang datang ke sini karena penasaran dengan legenda sarang harimau. Namun ketika mereka pulang, yang mereka bawa bukan hanya foto-foto indah, melainkan pengalaman yang membekas dalam ingatan. Ada sesuatu tentang Paro Taktsang yang membuat pengunjung merasa kecil di hadapan alam, sekaligus kagum terhadap kemampuan manusia membangun dan mempertahankan warisan luar biasa di tempat yang tampaknya mustahil dihuni. Apakah legenda harimau terbang benar-benar pernah terjadi? Tidak ada yang dapat membuktikannya secara pasti. Namun justru misteri itulah yang membuat Paro Taktsang semakin menarik. Di sini, batas antara sejarah, kepercayaan, dan legenda seolah melebur menjadi satu. Di atas tebing curam yang menjulang tinggi, di tengah awan dan pegunungan Himalaya, Paro Taktsang terus berdiri sebagai simbol keberanian, keteguhan spiritual, dan keajaiban dunia yang masih bertahan hingga hari ini. Sebuah tempat yang tidak hanya terlihat seperti negeri dongeng, tetapi juga membuktikan bahwa kenyataan terkadang jauh lebih menakjubkan daripada cerita fantasi manapun. Jika ada satu tempat di dunia yang mampu menggabungkan keindahan, misteri, bahaya, dan spiritualitas dalam satu lokasi yang sama, maka Paro Taktsang adalah salah satunya. Sebuah sarang harimau yang menggantung di langit, dan salah satu keajaiban paling menakjubkan yang pernah diciptakan oleh manusia dan alam secara bersama-sama.